ya. Rismond itu kelasnya kan keroco. Tapi kalau mantan jenderal pensiunan TNI, tapi hati-hati loh, mereka juga bisa dimanfaatkan oleh oknum. Kita kurang tahu kan. melakukan upaya kemudian kecewa, boro-boro dibahas. Ya, mana mungkin dibahas. Anda mau coba mengumpulkan massa, melakukan upaya makar, yang ada udah mantan jenderal, akhirnya ditangkap polisi. Lebih memalukan lagi. Masalahnya, ini para mantan jenderal ini kan punya anak, punya cucu, jangan-jangan punya cicit. Coba pikirin sebentar, apa dampaknya bagi mereka? Apa dampaknya dunia melihat kalian? Nggak ada gunanya, nol besar. Sementara Pak Jokowi dengan upaya kalian memasukkan Gibran yang notabene pasangan dari Prabowo makin moncor. Karena prinsip kehidupan, siapa yang makin direndahkan oleh orang-orang jahat, dia akan makin dinaikkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu prinsip. Kita lihat Pak Jokowi sampai hari ini bisa hebat sekali karena dijolimi oleh PDIP, oleh nenek-nenek tua. Coba kalau tidak ada yang jolimin, tidak mungkin sehebat begini Pak Jokowi. Memang berprestasi. Akhirnya kan waktu yang menentukan. Nama baik mencari jalannya sendiri. Ketika karakter dilakukan dengan kerja. Saya bisa bersaksi karena saya sempat menemani perjalanan kampanye Mas Gibran karena kita sama-sama. Saya menganggap beliau ini adalah seorang tokoh muda yang toleran, yang Ini pendeta loh kalau tidak salah. sangat menghargai keberagaman Indonesia bahkan dari segi beragamanya. Salah satunya adalah ketika kami membuat acara Natal tanggal 23 Desember barusan di Manado. Itu kebetulan saya khotbah dan Mas Gibran yang membuka. Jadi nggak kebayang ya kalau Abah Untuk acara itu. Dan besoknya pagi-paginya yang membuat saya kaget adalah kita sedang ngopi bareng bersama dengan masyarakat, ada influencer. Di tengah-tengah kita berdiskusi dengan masyarakat sekitar dan para influencer, tiba-tiba Mas Gibran minta, ya sebelum kita pulang tolong nanti Pak Pendeta bisa tutup dalam doa. Itu sebuah apa ya, sebuah kehormatan buat saya dan saya amazed banget. Ya, ini calon wakil presiden meminta saya untuk berdoa buat beliau. Jadi kita melihat bahwa beliau ini tokoh muda yang sangat toleran dan beliau sudah kerjakan itu untuk Solo. Buktinya adalah ada gereja yang sempat mau ditutup, beliau langsung turun tangan. Itu yang saya suka, bahwa kita butuh orang-orang yang tidak lagi melihat berbangsa dan bernegara itu dari satu kelompok, tapi semua kelompok harus punya hak yang sama, karena memang kita warga negara yang punya hak yang sama. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau didengarnya untuk purnawirawan TNI ini. ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Dibenci dengan segelintir orang, dibalas dengan dicintai berjuta-juta orang. Dah, pokoknya saya sangat sependapat sekali dengan politisi Golkar tadi. Ya, ini siapa yang tahu dan siapa yang menduga kan, ini pemakzulan Mas Gibran ini nanti ujung-ujungnya juga akan pemakzulan ke Presiden Prabowo Subianto. Dan yang bikin saya miris itu ya, para purnawirawan TNI pendukung Abah ini mudah sekali merendahkan orang, mudah sekali pokoknya menghina orang, menyepelekan orang. Bayangkan tuh, sekelas Mas Wapres Gibran saja mereka hina atau mereka rendahkan. Apalagi kita kan, apalagi kami, masyarakat biasa. Entah mereka anggap apa, kita kurang tahu. Jadi hati-hati. Bisa jadi orang yang kita rendahkan itu lebih mulia daripada Anda. Jadi kalau bisa sudahlah, berpikir jernihlah.
berikanlah contoh, tuntunan, tontonan yang baik kepada generasi-generasi seperti kami ini. Nah, pokoknya saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.